Karena belum lama ini ada yang dibully tapi juga akhirnya rezekinya banyak. Oh gitu. Gara-gara hashtag. Iya. Sedikit gading aja. Begini Ustaz, saya pernah dengar bahwa ketika kita sedang bersolawat, maka nur Rasulullah SAW itu bersama dengan kita. Nah, pertanyaannya adalah bahwa apakah ketika kita bersolawat seperti tadi dengan suara yang pelan, yang begitu kurang semangat, dan dengan suara yang cukup maksimal seakan-akan semangat, bisa menjadikan sesuatu dampak bahwa nur Muhammad Rasulullah itu menjadi lebih dekat dengan kita. Demikian, terima kasih. Lebih dekat dengan kita. Ya, lebih dekat dengan musik kita yang sedang bersolawat. Ini yang saya pelajari ya. Sebetulnya salawat itu adalah amal yang paling spesial, amal yang paling mudah. Salawat itu adalah amal yang pasti diterima dan tidak ada amal salawat yang tertolak. Dan amal salawat itu adalah amal yang bisa dilakukan dengan cara bagaimanapun. Kita boleh salawat sambil berdiri, sambil di kendaraan, sambil berjalan, sambil bekerja. Bahkan kita duduk di atas sajadah pun boleh. Kalau wudhu kita batal, kita baca salawat tetap diterima. Kalau seandainya lafaz kita ada yang tidak tepat membaca salawat, ada lafaz yang salah, ada malaikat yang ditugaskan Allah SWT untuk memperbaiki lafaz salawat kita yang salah itu, sehingga ketika sampai kepada Rasulullah SAW itu sudah dalam kondisi bacanya sudah diperbaiki, sehingga sampai kepada beliau itu dengan keadaan bagus dan kita diterima. Dan semua orang yang membaca salawat, apakah dia ikhlas, tidak ikhlas, apakah dia dengan ria atau tidak ria, apakah dia pamer atau tidak pamer, apakah dia membaca dengan pelan atau keras, semua salawat itu diterima. Cuma meskipun salawatnya sama-sama diterima semua, kalau kadar pahalanya itu hanya Allah yang tahu seberapa besar. Dengan kita sholat. Kita sholat pun, kalau sholat di rumah diterima kan, sholat di masjid diterima juga, atau sama-sama di masjid, tapi yang mana lebih tinggi pahalanya, itu kan rahasia Allah. Atau misalnya kita berpuasa, sama-sama puasa Ramadan, tapi pahala orang itu berapa jumlahnya, berapa kadarnya, itu kan Allah yang tahu, kita nggak tahu. Nah, hanya saja yang kita bisa tahu adalah semua amal salawat itu adalah amal yang diterima. Dan kalau kita membaca banyak salawat, keberkahan-keberkahan hidup, kemudahan-kemudahan hidup itu akan kita rasakan. Jadi keberkahan itu hidup itu bukan pada orang harus kaya gitu kan. Setidaknya dia tidak punya banyak masalah, hidupnya nggak stres, hidupnya tenang. Keberkahan yang pertama adalah dia tenang, jiwanya tenang dalam menghadapi semua persoalan hidup. Itu yang paling penting. Kadang-kadang orang ada banyak uang, dia punya segalanya, tapi hatinya nggak bisa tenang. Ya, jadi ketenangan jiwa itu mahal. Ada orang yang untuk mencari ketenangan jiwa dia harus konsultasi ke psikiater, bayar psikiater udah berapa, gitu kan? Kita untuk mendapat ketenangan, ya nggak mesti harus kemana-mana, cukup salawat saja sudah bisa tenang, alhamdulillah. Nah, ada yang bertanya, kok si fulan itu ya dia sudah sholat, sudah puasa, sudah banyak salawat, kok dia masih tetap miskin? Jadi tolak ukur kaya ataupun tidak kaya itu bukan ditentukan oleh banyaknya salawatnya. Ada orang yang hidupnya biasa-biasa aja, tapi dia ahli ibadah, ahli salawat, dia tidak kaya. Ada orang yang dia justru ahli maksiat, pendosa, tapi dia apapun dia bisa beli, kemanapun dia bisa. Ini kita lihat saja tuh orang-orang Cina, orang-orang kafir sana itu. Emang dia pernah bersalawat? Enggak kan? Tapi dia punya semuanya. Dia punya mobil yang paling mahal, dia punya rumah paling mewah, ya kan? Tapi tolong ukur seseorang itu dikatakan bahagia atau tidak bahagia bukan karena dia kaya atau tidak kaya, bukan itu. Tetapi dia mendapatkan keridhaan Allah atau tidak, itu sekarang. Jadi kita dengan bersalawat kita bisa dimudahkan hidupnya, kita bisa diberikan banyak rezekinya. Dan orang yang tidak bersalawat pun bisa saja dia banyak bekerja tapi dia tetap banyak dikasih Allah uang, kemudahan rezeki yang banyak. Tapi rezeki orang yang bersalawat dengan beramal berbeda dengan rezeki orang yang kaya tetapi tidak beramal.
Perbedaannya apa? Di barokahnya. Ya, kalau kita bersalawat, beramal soleh, kita mendapatkan banyak barokah pada harta kita. Kalau kita tidak beramal, tidak rajin ibadah, jadi apapun yang kita dapatkan, apa yang kita hasilkan tidak ada barokah di situ. Kalau sesuatu yang tidak ada barokahnya, maka cenderung dia itu kalau kita gunakan membuat kita menjadi ujung-ujungnya kesengsaraan. Misalnya nih kita pakai uang kita untuk beli apa gitu, tapi yang kita beli itu ujung-ujungnya membuat malapetaka untuk kita. Buat apa? Nah itu. Tapi kalau kita banyak bersalawat, kita gunakan uang kita untuk belanja ke ke makanan misalnya, mendapatkan barokah. Misalnya kita belikan santunan anak yatim atau kita masih kerjakan makanya barokah di situ. Barokah itu tidak akan mendatangkan kita kecelakaan atau kesusahan pada kita, bahkan akan mendatangkan semua kemudahan yang memakan barokah yang kita berbarokah. Begitu ya. Sudah cukup waktunya ya. Nanti kita bisa lanjutkan setelah sholat zuhur. Ada mau tanya-tanya lagi. Insya Allah saya di sini masih sampai besok. Jadi insya Allah masih bisa ngobrol-ngobrol lagi nanti. Karena waktunya sudah habis, nanti bisa kita lanjutkan. Oke Bapak Ibu ya, terima kasih. Sama kita sholat zuhur dulu, bisa ambil duduk di belakang situ. Nanti habis zuhur kalau kita mau ngobrol sebentar lagi boleh ya. Kita sholat zuhur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.